Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Baik. Kita kembali melanjutkan materi kita untuk Nahwu Muyassar, ya, dari karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah taala. Semoga Allah merahmati beliau atas karyanya yang masih dikaji sampai sekarang. Kemudian ya, akhwat sekalian, ya, karena ini hanya akhwat yang hadir, kita pertemuan sebelumnya sudah sampai di naibul fa'il dan kita sudah mengambil definisinya, ya, secara ringkas. Kemudian kita sudah membahas beberapa contoh. Selain itu juga kita sudah mengambil latihan, ya, untuk naibul fa'il yang sudah dijadikan PR, dan sebagian alhamdulillah sudah mengumpulkan, sudah dikoreksi. Baik, kemudian ya, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan naibul fa'il, ya, karena kemarin baru muqaddimah saja. Naibul fa'il, ya, ini kemarin mungkin ada mufradat yang belum, ya. Kita ambil mufradatnya saja. Al-hirrah itu kucing, ya. Al-hirrah itu kucing. Kemudian al-laban artinya susu, ya. Al-hirrah kucing, al-laban artinya susu. Baik, kemudian ya, selanjutnya naibul fa'il itu dibagi menjadi dua. Saya ulangi, naibul fa'il dibagi menjadi dua, ya. Apa saja? Yang pertama adalah naibul fa'il zahir. Naibul fa'il zahir. Apa itu naibul fa'il zahir? Naibul fa'il yang zahir adalah naibul fa'il yang nampak secara langsung sebagai isim. Nampak secara langsung sebagai isim marfu setelah fi'il majhul. Saya ulangi, naibul fa'il zahir adalah naibul fa'il yang nampak sebagai isim, ya, yang terletak setelah domir, setelah fi'il majhul, baik dalam bentuk nama orang, ya, atau dalam bentuk isim ma'rifah, ya, dan yang lainnya. Itu namanya naibul fa'il zahir. Jadi naibul fa'il yang nampak setelah fi'il majhul dan bentuknya adalah isim. Bentuknya adalah isim, baik dia nama orang ataupun isim ma'rifah. Ya, baik dia nama orang ataupun isim ma'rifah atau yang lainnya. Contohnya di sini adalah futiha al-babu. Ya, futiha al-babu. Ya, futiha al-babu. Kita lihat futiha ini dia adalah fi'il majhul. Ya, setelahnya ada kata al-babu. Al-babu artinya pintu. Ya. Nah, ini isim. Al-babu ini isim. Dari mana kita tahu dia isim? Ada al di depannya. Ada al di depannya. Gitu ya. Ada al di depannya. Kemudian
Contoh yang kedua, su'ila al-ustadu. Su'ila al-ustadu. Su'ila ini fi'il majhul. Setelahnya ada kata al-ustadu. Ya, al-ustadu ini isim dhahir. Ya, karena dia bukan domir. Ya, dia bukan domir. Dari mana kita tahu dia isim? Ada alnya di depan. Ada alnya. Begitu juga misal, ya, ada kata, misalnya, duriba Khalidun. Ya, duriba Khalidun. Ya. Ini juga sebagai naibul fa'il zahir. Kenapa? Karena Khalidun adalah isim zahir. Ya, dia bukan domir. Dia bukan domir. Dia memang isim yang nampak. Ya. Dari mana kita tahu dia isim? Ya, Khalid itu kan nama orang. Kemudian ada domah, ya, atau ada tanwin di akhirnya, berarti dia isim. Maka yang seperti ini namanya naibul fa'il zahir. Contoh lagi misalnya, ya, nuzirat misalnya. Nah, nusirat, ya. Nusirat, ya. Aisyah tuh, ya. Nusirat Aisyah tuh, Aisyah ditolong. Aisyah ini isim zahir, isim yang nampak secara langsung. Ya, ciri-cirinya, ya, sudah jelas nama orang, ada isim. Ya. Maka yang seperti ini adalah naibul fa'il zahir. Jadi naibul fa'il yang zahir adalah isim yang bisa kita lihat secara langsung dengan mudah, ya, kita ketahui bahwasanya itu isim, ya, dan letaknya terletak setelah fi'il majhul. Ya. Dia adalah isim marfu yang kita bisa lihat secara langsung dan posisinya setelah fi'il majhul. Itu naibul fa'il zahir. Sementara yang domir, ya, ini kita sudah bahas apa itu domir. Ya. Jadi saya harap tidak perlu mengulang banyak. Domir itu adalah kata ganti. Sudah kita bahas, domir itu ada macam-macam. Ada yang muttasil, ada yang munfasil, ada yang domir yang zahir, ada domir yang apa namanya, domir yang tersembunyi, mas. Apa ya? Jadi domir ada dua, ya, ada yang munfasil sama muttasil. Nah, contohnya, ya, kita lihat di barisan yang pertama, ya, umirtu, umirta, umirna, umirtu, umirta, umirna. Ya. Umir, ya, ini fi'il majhul. Ya. Fi'il majhul, ya, dan dia
mabni ala sukun. Kenapa dia harokatnya sukun? Kenapa enggak umiro? Ya, padahal aslinya umiro. Kenapa berubah jadi umir? Karena dia bergandeng dengan domir mutasil. Domir yang nyambung. Yang mana? Tu. Tu, ta sama na. Tu, ta sama. Ini adalah domir mutasil. Ini adalah domir mutasil. Karena gandeng, maka fi'il majhulnya tidak kemudian umirotu, tapi jadinya umirtu. Jadinya umirtu. Ya. Fi'il majhulnya tidak umirota, tapi jadi umirta. Fi'il majhulnya tidak umirona, tapi jadi umirna. Kenapa? Karena gandeng sama domir mutasil. Ya. Jadi, ya, domir mutasil ini yang tu, ta sama na. Nah, domir mutasil yang terletak setelah fi'il majhul, maka dia adalah naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il domir. Naibul fa'il domir. Ya. Ini jelas ya. Kenapa? Karena nampak domirnya ada. Maksudnya domirnya itu kelihatan. Ta, tu, sama na. Di barisan yang kedua, ya, ini berbeda. Di barisan yang pertama ini fi'il madhi. Di barisan yang kedua fi'ilnya mudhari. Ya. Barisan pertama fi'il madhi majhul. Sementara di barisan yang kedua fi'il mudhari majhul. Ya. Maka di sini ada yang namanya domir mustatir. Domir mustatir. Kalau di sini tadi ada namanya domir muttasil. Muttasil itu artinya gandeng. Ya, karena gandeng sama fiilnya, maka dikatakan muttasil. Ya, ini domir muttasil. Sementara yang di bawahnya ini nggak ada domir setelah. Ya. Jadi domirnya ini mustatir. Ini sudah dibahas jauh. Ya, mungkin nanti kalau mau murojaah lagi bisa disimak rekamannya di pertemuan pembahasan domir. Ya. Domir mustatir. Ya. Mustatir ini berarti artinya tersembunyi. Tersembunyi atau tidak terlihat atau tertutup. Ya. Hanya kalau kita di dalam masjid, ya, misalnya ada kajian khusus ada kajian ikhwan dan akhwat misalnya, ya, atau ketika sholat berjamaah, ya, maka ada pembatas antara ikhwan dan akhwat. Nah, itu namanya satir atau sitar. Dua-duanya bisa. Ya. Ada juga yang mengatakan hajib, ya, atau hijab. Itu juga sah. Karena konteksnya adalah untuk menghalangi, ya, atau menutupi. Jadi satir, ya, satir atau sitar ini sama. Nah, mustatir, ya, itu berarti tertutup atau tidak terlihat atau terhalangi atau tersembunyi, karena dia tidak ada di dalam lafaz, itu tidak
tertulis. Jadi dalam baris kedua ini, di kata us'alu, tus'alu, dan nus'alu, ya, tiga kata ini semua ada domirnya. Tapi domirnya mustatir. Domirnya tersembunyi. Terus bagaimana kita tahu domir apa yang ada di balik masing-masing fiil? Ya, maka ini sudah dipelajari sebenarnya ya, di bab fiil. Ya, makanya sebenarnya ini berkaitan sama materi-materi sebelumnya. Ya, jadi kalau bisa, ya, materi yang sudah lewat itu jangan ditinggalkan, ya, tapi dimurojaah lagi, dibaca-baca lagi, karena ini berkaitan dengan ya, setiap materi yang sudah lewat itu pasti berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Us'alu, ya, ini tanda depannya atau huruf pertamanya ini hamzah, berarti domir mustatirnya ana, ya, mustatirnya ana, ya, ana us'alu, ya. Sementara untuk yang di sampingnya, ya, tus'alu, ini juga ada domir mustatir, ya. Huruf pertamanya ta, ya, berarti domirnya anta, ya, anta, ya, anta, atau iya, ya, atau iya. Ini bisa dilihat di bab tasrif, ya, bisa di nahwunya atau di sorofnya, ya, bisa dilihat di buku masing-masing. Bagi yang ingin murojaah, bisa disimak ulang rekamannya juga. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari di depannya ada ta, maka domirnya berarti anta atau iya. Anta atau iya. Yang terakhir adalah nus'alu. Nus'alu depannya nun. Ya, ini jelas dan hanya ada satu saja. Berarti domirnya nah. Ya. Domirnya nah. Gitu ya. Jadi kalau tus'alu anta sama iya, ya. Sementara kalau nahnu ini nus'al. Nahnu nus'alu. Ana us'alu. Gitu ya. Baik. Jadi kalau misal kita ditanya bagaimana i'rabnya kata us'alu, ya, maka beda sama yang atasnya tadi. Ya, kalau yang atasnya tadi, kalau kita disuruh merincikan, ya, merincikan, ya, misal dari awal misal disuruh menjelaskan i'rab atau kedudukan katanya atau merincikan dari yang dohir misalnya futiha, berarti fi'il madhi majhul mabni alal fathi, karena harokat akhirnya fathah. Al-babu berarti apa? Naibul fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, karena harokat akhirnya dhammah. Su'ila juga sama. Su'ila fi'il madhi mabni alal fathi, ya, fi'il mabni majhul mabni alal fathi, ya, mabniun alal fathi. Sementara yang al-ustadu dia adalah naibul fa'il
marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi ini seperti itu kalau misal merincikan kedudukan katanya. Sementara untuk yang domir mutasil ya, umirtu ya, umirta sama umirna ya. Ya ini hampir sama ya depannya karena fiilnya ini sama. Umir ya, fiil madi majhul mabni ala sukun ya. Karena harokat akhir dari fiilnya sukun. Umir tu, umir ta, umir nah. Di umir fiil madi majhul mabni ala sukun. Sementara tu ya mulai dari tu dulu tu berarti domir muttasil mabni ala dhammah. Ini kan harokat akhirnya mabni ala dhammi ya. Mabni ala dhammi fi mahalli raf'i naibun fa'il. Fi mahalli raf'in naibun fa'il. Yang tak juga sama. Dhamir muttasil mabni ala al-fathi ya, karena harokat akhirnya fathah fi mahalli raf'in naibun fa'il. Na juga sama. Ya. Dhamir muttasil mabni ya, fi mahalli raf'in naibun fa'il. Gitu ya. Sementara yang di bawahnya ya. Sementara yang di bawahnya ini ya, berbeda ya. Us'alu us'alu berarti dia fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya. Marfu ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa dhamir mustatir ana ya, dan ada dhamir mustatir ana. Wa dhamir mustatir ana fi mahalli raf'i naibun fa'il. Begitu juga yang tus'alu. Nus'alu ini sama. Fi'il mudhari majhul marfu ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian yang tus'alu dhamir mustatir anta ya, taqdiruhu anta fi mahalli raf'i naibul fa'il. Yang nus'alu juga sama. Ya. Dhamir mustatir nahnu fi mahalli raf'i naibul fa'il. Baik, itu untuk naibul fa'il zahir wa dhamir. Ya, naibul fa'il zahir dan dhamir. Ya. Kemudian ya, kita masuk ke ketentuan-ketentuannya dari naibul fa'il yang sudah dituliskan oleh Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfu. Harus marfu. Tidak boleh naibul fa'il mansub atau majrur. Ya. Marfu itu apa? Marfu itu berarti berharokat akhir dhammah secara asal. Ya, harokat akhir dhammah secara asal. Kalau misal harokatnya tidak dhammah berarti dia ada kondisi khusus. Ya, contohnya Mustafa itu tidak bisa jadi Mustafau gitu. Tetap Mustafa.
karena alifnya tidak bisa diharokat dhammah. Tapi secara asal yang namanya marfu berarti berharokat akhir dhammah. Ya. Kalaupun Mustafa atau Musa menjadi naibul fa'il, maka dia tetap kita katakan sebagai naibul fa'il marfu wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah al-muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan atau disandarkan padanya. Ya. Kenapa? Karena tidak nampak. Ya. Dhammahnya itu tidak nampak, tapi dia berkedudukan berharokat akhir dhammah. Itu ya. Ini sudah dibahas di isim manqus ya. Baik. Jadi kaidah pertama dari naibul fa'il adalah harus selalu marfu. Tidak boleh naibul fa'il fathah. Contohnya futiha al-babu. Ya, itu tidak boleh kemudian futiha al-baba, itu nggak boleh. Atau futiha al-babi, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi naibul fa'il itu harus marfu. Ya. Su'ila al-ustadu. Tidak boleh dikatakan su'ila al-ustada atau su'ila al-ustadi. Itu nggak boleh. Ya, jadi harus marfu. Baik. Kemudian kalau kita lihat misalnya di kata umirta, ya, ta itu kan harokatnya fathah. Maka dia mabni alal fathi namanya. Mabni dengan fathah. Tapi dia kedudukannya tetap marfu. Ya, sebagaimana i'rab tadi yang sudah kita jelaskan, fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fi mahalli raf'in naibul fa'il. Yang na juga sama. Na itu meskipun na, ya, begitu, tapi tetap dia marfu. Ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'i naibul fa'il. Ya, tetap dikatakan fi mahalli raf'in naibul fa'il. Ya, tidak semerta karena harokatnya fathah atau berharakat akhir sukun ya atau yang lainnya, maka dia kemudian jadi mansub misalnya, itu enggak, atau majrur ya. Kalau dia naibul fa'il, maka dia tetap dikatakan marfu, tetap dikatakan marfu atau fi mahalli raf'in, dalam keadaan marfu. Hanya saja marfunya ini beda. Itu kondisinya khusus. Yang kedua, ya, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Jadi harus didahului oleh fi'il majhul. Baik fi'ilnya mudhari seperti us'alu atau yus'alu, ya, gitu ya. Atau fi'ilnya madhi seperti su'ila, futiha, ya, intinya majhul. Kalau fi'ilnya marfu, fi'ilnya ma'lum, ya, afan. Kalau fi'ilnya ma'lum, maka dia bukan naibul fa'il. Dia bukan naibul fa'il. Contoh, sa'ala al-ustadu. Nah, ini fi'ilnya ma'lum, bukan majhul. Maka al-ustadu ini bukan naibul fa'il, tapi menjadi fa'il. Gitu ya. Baik. Yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ulun bih. Asalnya adalah maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah objek. Adalah objek. Ya. Seperti kemarin, di pertemuan kemarin sudah kita bahas. Kalimat yang tadinya ada objeknya, ya, dirubah jadi tidak ada objek. Ya, di atas ya. Duriba, au doroba aliyun al-kalba.
Nah, alinya hilang, hanya sisa al-kalb. Al-kalb ini aslinya maf'ulun bih. Ya, ini aslinya maf'ulun bih. Tapi ketika dalam jumlah yang majhul, ya seperti ini, maka al-kalbu berubah jadi naibul fa'il. Yang tadinya maf'ulun bih berubah jadi naibul fa'il. Gitu ya. Jadi asalnya, ya, naibul fa'il ini asalnya adalah maf'ulun bih. Gitu. Baik. Asalnya adalah objek. Karena fa'ilnya tidak ada, maka ia menggantikan tempat fa'il. Ini sudah dibahas di pertemuan kemarin. Jadi naib, naib itu artinya pengganti. Ya, naib itu artinya pengganti. Ya. Karena fa'il yang nggak ada, maka dia menjadi naib, naib al-fa'il, menjadi penggantinya fa'il. Ya. Jadi dia menggantikan posisi fa'il karena fa'ilnya nggak ada. Nah, dalam konteks tiga kata seperti ini, ya, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Doroba, aliyun, al-kalba. Ya. Nggak mungkin fi'ilnya berubah jadi naibul fa'il, kan nggak. Ya. Maka yang bisa berubah karena fa'ilnya hilang, ya, sisa maf'ulun bih ini. Ya, maka maf'ulun bih berubah jadi naibul fa'il. Dia menjadi pengganti dari fa'il. Ya, kemudian ya, setiap ada naibul fa'il, maka fa'ilnya mesti dihilangkan. Ini kaidah pentingnya. Karena sudah ada penggantinya, maka asalnya harus dihilangkan. Tidak boleh double-double. Naibul fa'ilnya ada, fa'ilnya ada, ini nggak bisa. Ya. Kalau fa'ilnya ada, berarti bukan naibul fa'il, tapi jadi maf'ulun bih. Tapi kalau tidak ada fa'ilnya, maka yang maf'ulun bih dijadikan naibul fa'il. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan kemarin ya. Ya, jadi kalau misal ini kondisinya contohnya ya, kemarin hanya ada fiil sama naibul fa'il. Tidak boleh dimunculkan lagi Ali di sini misalnya. Ya, Ali di sini nggak jadi. Ya, atau Ali dimunculkan lagi setelah kata duriba di sini, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi tidak bisa memunculkan lagi fa'il kalau sudah ada naibul fa'il. Kalau mau dimunculkan fa'ilnya, maka susunannya seperti ini jadinya. Doroba aliyun al-kalba. Nggak bisa duriba aliyun al-kalbu, itu nggak bisa. Tayyib. Ya. Jadi kalau misal fa'ilnya ada, berarti jumlahnya atau fi'ilnya maklum. Ya, kalimatnya aktif. Tapi kalau fa'ilnya tidak ada, maka kalimatnya pasif, kemudian yang ada hanya naibul fa'il dan fi'ilnya saja. Bila naibul fa'ilnya musanna atau jama, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Ini tidak ada contohnya ya di sini. Mungkin nanti ada ketika sudah masuk latihannya. Nah, agar lebih mudah. Ini ada di catatan, tapi Ustaz Aceng tidak mencantumkan contohnya. Ya. Naibul fa'ilnya musanna, ya. Duriba, misalnya. Ini kan misalnya ya. Doroba aliyun, ya. Al-kalbaini. Dua anjing misalnya. Ali mukul dua anjing. Ini kan hanya satu. Mukul dua anjing misalnya. Maka kalau dirubah jadi kalimat pasif yang hanya fiil dan naibul fa'il, duriba, gitu. Al-kalbani, al-kalbani, gitu. Ya, jadi fiilnya tetap mufrad, fiilnya tetap mufrad, gitu.
Atau daraba Aliyun al-kilaba, sama. Ya, tapi ini ya. Nanti al-kilab jadinya jamak ini ya. Yang lain misalnya. Daraba Aliyun apa namanya? Al-mudarrisin misalnya ya. Ini misalnya. Ali memukul para guru misalnya. Misal saja. Maka ketika dirubah jadi kalimat pasif, duriba al-mudarrisun. Duriba al-mudarrisun. Gitu ya. Nah, jadi tetap mufrad. Meskipun naibul fa'ilnya musanna atau jamak. Dua poin terakhir ya. Bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda ta'nis. Contoh ya. Ini contoh ya. Tadi ya. Tanda ta'nis. Nggak ada ya di sini. Syariba misalnya. Syariba aliyun ya. Al-qahwata. Al-qahwata. Misal gitu ya. Syariba aliyun al-qahwata. Ali minum kopi. Kalau dirubah jadi susunan kalimat pasif, maka syuribat al-qahwatu. Gitu. Syuribat al-qahwatu. Jadi kata syuribanya itu ditambahkan taknis. Ditambahkan taknis. Nah, ini bagusnya memang ada contohnya langsung. Ya. Karena yang dicontoh di sini hanya fiil yang apa? Mudhari. Ya. Sementara untuk penambahan tanda taknis itu ada di fiil madhi. Jadi ini memang kurang contohnya dari Ustaz Aceh rahimahullah taala. Kemudian yang Ustaz, terakhir, air kemarin ada sih ya Ustaz ya, kayaknya. iya kayaknya ada. Saya nggak hafal loh. Yang di Saya nggak latihan hafal. kemarin tuh. Nah, maksudnya saya nggak menghafal 10 soal itu. Saya hanya Oh, buat, ya saya minta AI untuk buat yang paling mudah dengan kata-kata yang paling mudah itu udah revisi 2 atau 3 kali. Terus saya copy di Word, terus saya kan. Ada ya? ada satu yang nomor berapa kemarin? Nomor 6. Oh iya, ya seperti itu ya. Alhamdulillah kalau ada. Karena di modul ini tidak dicantumkan oleh Ustaz Aceng. Oh ini ya, umirat ya. Ini ada, tapi ini bagian oh ini contoh. Ini contoh-contoh. Jadi di bawah ya, harusnya di atas. Di bawah. Enggak apa-apa. Ini contohnya, umirat al-bintu. Ya, ini karena ini contohnya beda lagi ya. Uh, contohnya ini dia taknya dikasrohkan ya, karena sukun ketemu sukun. Nah, misal Ustaz Aceng ngasih contoh yang lain, misalnya kan duribat gitu misalnya ya. Duribat Fatimah tuh misalnya kan nggak perlu dikasrohkan gitu ya. Kenapa? Karena setelah tak sukun, fa-nya fathah gitu ya. Ya kan setelah sukun kemudian ketemunya sama fathah. Jadi duribat Fatimah tuh ini tidak perlu difathahkan. Ini cocok untuk kaidah yang beliau tulis di nomor 6 tadi gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini ya, umiratil pintu, ya benar ini taknya, tapi dia ada perubahan harokat menjadi kasroh karena aslinya umirat, kemudian ini sukun ya, sukun ketemu sukun ini ya, umirat pintu gitu kan susah. Maka ini dikasrohkan saja karena yang ini kan hamzahnya wasal. Umiratil pintu. Ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, bila maf'ul bihnya 2 atau lebih,
maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Ya. Ada contohnya atau enggak? Nah, ini contoh ya. Contohnya ini ya, tadi ya. Bila maf'ul bih-nya ada dua atau lebih, objeknya ada dua. Objeknya ada dua. Kalau yang atas ini objeknya hanya satu. Maf'ul bih-nya satu. Maf'ul bih satu. Nah, kalau yang ada fi'il yang maf'ul bih-nya itu dua. Contohnya akto ya. Ya. Maka ya sesuai kaidah di sini ya. Maka yang pertama menjadi naibul fa'il, yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Contoh, u'tiya al-faqiru sauban. Nah, ini al-faqiru naibul fa'il, sauban sebagai maf'ulun bih. Ya, sebagai maf'ulun bih. Ya, kedua. Tadinya bisa jadi tadinya kalimatnya misalnya atau ya, ya Muhammadun misalnya al-faqiru sauban. Sauban. Ya. Muhammad memberi orang yang fakir itu pakaian. Gitu ya. Atau ini harus dua maf'ul bihnya, objeknya harus dua. Nggak bisa hanya satu. Muhammad memberi orang fakir. Memberi apa? Harus ada satu lagi. Memberi baju. Gitu kan? Nah, kalau Muhammadnya dihilangkan, maka u'tiya itu kan yang alif maksurahnya berubah menjadi ya, u'tiya al-faqiru. Nah, yang sauban ini tetap sauban. Yang sauban tetap sauban. Tidak kemudian jadi saubun. Tetap sauban. Baik, mungkin itu ya malam hari ini yang bisa dibahas untuk pertemuan pembahasan naibul fa'il. Kita selesai di pembahasan naibul fa'il dhahir dan dhamir serta ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Kemudian kita mengambil beberapa contoh. Mungkin rinciannya untuk contoh ini bisa di pertemuan yang selanjutnya ya. Ini ya mungkin nanti di pertemuan yang akan datang ya. Serta latihannya. Mungkin itu saja malam hari ini. Kalau misal ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup ya atau di chatri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.